Apakah kita menunggu gelombang ini reda? Pertama itu. Yang kedua, apakah kita berenang untuk mengikuti gelombang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama minta maaf tentunya karena saya dan Ibu terlambat ya di hari ini, karena sudah lama nggak membahas tentang klinik idaman dengan tempat yang ada. Saya ingin mengulang lagi, tapi ini tadi saya coba pakai, ini kok nggak jalan ya. Jadi saya harus nongkrongin ini nih, laptop ternyata. Mungkin karena halamannya banyak, jadi loadingnya lumayan memakan waktu. Harap maklum ya kalau saya duduk ya. Dengan bantuan aplikasi ini harapannya bisa mengingat dan menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, ide kita, semua yang pernah ya melalui dari mulai meeting pertama sampai sekarang ternyata sudah 7 kali meeting sampai akhirnya sekarang di bulan April apa saja yang sudah tercapai. Dokter Ibnu baru sekarang ya dokter ya. Nah, klinik idaman mungkin beberapa ada yang baru hari ini. Nah, dari tampilan ini di sebelah kiri dan sebelah kanan ada masa sekarang dan masa depan ya. Masa sekarang pulau yang kiri, masa depan di pulau yang kanan. Yang kita lalui adalah lautan gitu ya. Perumpamaannya seperti itu. Di pulau yang di seberang sana itu ada mercusuar, ada bendera penanda gitu kan. Ada situasi di mana laut itu gelombangnya sedang adem ayem. Ada situasi di mana gelombangnya lagi besar, ombak besar. Kira-kira nih, saya mau tanya, kalau sudah mulai kebayang nggak? Kita mau nyamain frekuensi dulu nih. Sudah mulai kebayang? Nah, saya mau nanya nih, sekarang ini kita berada di situasi seperti apa? Ombak adem ayem atau ombak besar? Ombak besar. Ombak besar ini sebabnya kira-kira kenapa? Covid ya. Nah, oke, kita kasih nama nih. Ombak yang sekarang lagi bergelombang sangat besar skala dunia, ini namanya ombak corona, ombak Covid corona. Ada beberapa pilihan di antara kita menyikapi gelombang ini. Apakah kita menunggu gelombang ini reda? Pertama itu. Yang kedua, apakah kita berenang untuk mengikuti gelombang? Yang ketiga, berenang untuk melawan gelombang? Atau yang keempat, berselancar memilih ombak menunggangi gelombang? Ada 4 tadi. Kira-kira milih yang mana? Ya? Berselancar. Ya. Pengennya berselancar ya. Jadi tidak menunggu gelombang itu reda, tidak juga melawan, karena kalau melawan terlalu besar gelombangnya, kalau ikut juga kita mundur banyak ke belakang. Pengennya sih menunggangi, ya, menunggangi ombak Covid ini gitu kan. Nah makanya kita nggak diem, ada agenda misi, ada 3 agenda misi, yaitu agenda misi di cara melayani, agenda misi di wujud fisik, dan agenda misi di fungsi-fungsi layanan. Bolehlah ini ibaratkan apakah itu papan seluncurnya, ya, untuk menunggangi ombak tadi. Nah, satu-satu sambil brush up, cara melayani, yaitu memberikan pelayanan secara profesional berbasis sistem mutu. Saya pengen tanya, sistem mutu itu gampangnya apa ya? Biar mudah kita mencerna. SOP, sistem mutu, Mbak Dia apa Mbak Dia? Maaf ya, saya serak, jadi harus minum. Ya, sistem mutu, saya sih menafsirkannya mudahnya make good standar. Itu aja ya, yang terstandar. Jadi nggak asal kerja. Lanjut, wujud fisik, membangun fisik klinik HOMI model. Ini baru kita dapat di pertemuan berapa? Ketiga ya, hasil mencari bersama-sama bahwa kita sepakati HOMI model. Kemudian fungsi-fungsi layanan adalah menyediakan pelayanan yang memadukan fungsi kesehatan dan edukasi. Sebetulnya di pertemuan sebelumnya kalau Mbak Dia tadi sempat bacakan lebih dari ini. Jadi ada kesehatan, edukasi, dan bla 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 bla. Tapi saya mengusulkan untuk dipersempit biar kita lebih fokus. Fungsi kesehatan kita sudah hari-hari menjalankan. Edukasi, kalau yang ada di benak saya sendiri itu adalah apa yang kita lakukan setiap hari, sadar atau tidak sadar,
itu menjadi aset ilmu. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya remeh-temeh, sepele, tapi belum tentu kita bisa menjawab. Misalnya Mbak Endang tiba-tiba tanya ke Bu Eli, Bu, ini menggunakan standar apa ya Bu ya? Coba kalau ada ilmu yang terekam, kemudian di antara teman-teman cukup mencomot dari ilmu yang sudah pernah dilakukan atau didokumentasikan gitu kan. Ya, bahwasanya ada proses yang belum dan ada yang sudah terekam. Nah, yang terekam dan itu benar dan teruji, gunakan lagi. Contoh lagi, kalau kemarin misalnya Pak Rere share sebuah usulan SOP, contohnya nih, saya pengen merekam itu, dikumpulkan, jangan berserakan. Kalau berserakan nyarinya susah. Padahal itu adalah ilmu yang kita tahu Pak Rere sekolahnya lama dan tidak murah. Teman-teman yang di sini, banyak kan yang belum berkesempatan untuk mendapatkan ilmu seperti yang dilalui oleh Pak Rere kan. Padahal itu ilmu yang sangat manfaat, sadar atau tanpa sadar. Itu contohnya. Jadi sedikit penjelasan untuk yang edukasi. Membangun aset ilmu dari mulai sekarang gitu ya. Sekarang ke cara melayani. Cara melayani ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama di kesiapan layanan 24 jam, kedua di 5S, kemudian product knowledge, identitas, dan kepatuhan. Saya percepat satu persatu. Untuk yang kesiapan 24 jam, yaitu sekarang saya coba mengusulkan bahwa sebuah program itu di depannya diawali dengan angka, ya, agar kita bisa lebih mengukur dan mengkalkulasi kalau ada ada kebutuhan biaya. Ya, misalnya 1 kali dalam 1 tahun pelatihan kedaruratan, kemudian 1 buah konten multimedia dengan topik atau premisnya tahukah Elisa 24 jam. Tahukah Elisa 24 jam ini saya tergelitik dari guru kita Lean ceritakan bahwa dia kos di daerah Dieng, kemudian ditanya temennya, ternyata temennya dengan kata kunci 24 jam nyambung bahwa Elisa gitu kan. Nah, jadi saya kok memimpikan gitu ya, untuk mewakili teman-teman bahwa idaman masa depan Elisa itu kalau misalnya kata kuncinya 24 jam, otaknya, brainnya itu langsung nyambung ke Elisa. Mungkin temannya Lean posisinya di Dieng. Saya sih pengen nanti orang yang berdiri di Denoyo, orang yang berdiri di Batu, orang yang berdiri di Pakis sana, 24 jam nyambung Elisa, 24 jam nyambung Elisa. Mungkin sekarang hanya 1 orang temannya Lean, tapi barangkali nanti akan muncul persona-persona di berbagai tempat yang tahu bahwa Elisa itu 24 jam, Elisa itu idaman. Programnya seperti apa, gambarannya adalah artikulasi, menjabarkan lagi lebih jauh. Gambaran saya kalau mungkin orang terdekat kita bahkan belum tahu, tapi yang orang jauh tahu Elisa. Contoh, tukang ojek, Gojek gitu ya, ibu tiap hari itu kirim buku komunikasi, tas. Saya masih punya ukuran di situ bahwa dari misalnya dalam 1 minggu ibu itu ngirimnya 5 kali tas itu, mungkin 2 orang yang bertanya Elisa itu ada di mana, ya masih harus dijelaskan. Nah, saya pengennya sih kalau otomatis aja deh, tukang ojek itu datang kasih tas dia udah langsung pamit aja, nggak usah tanya Elisa itu di mana. Itu ukuran idaman, bayangan saya ya. Nanti coba ukur, saya minta bantuan teman-teman sini Insan Elisa. Kalian berada di lokasi masing-masing, di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, tanyakan sebagai testimoni. Tahu nggak sih Elisa 24 jam? Kalau tahu rekam. Kalau rekam nanti kita bikin 1 konten yang utuh sebagai branding klinik ini yang nanti kita tampilkan di channel-channel sosial media itu ya. Oke, itu yang kesiapan 24 jam. Oh iya, setuju sih. Saya semangat banget setuju juga. Monggo.